Hidup kami berharga karena Engkau memakai hidup kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Biar setiap kehidupan kami, setiap apa yang kami buat, setiap apa yang kami katakan, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, boleh menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu sampai akhir hidup kami selama-lamanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Sucikan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami hanya satu Tuhan. Engkau disenangkan dengan hidup kami. Engkau disenangkan dengan pujian kami. Engkau disenangkan dengan seluruh yang sudah kami lakukan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin. Shalom saudara, kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Imamat 26 ayat 3 dan 4. Ayat ini mengatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku
dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangnya akan memberi buahnya. Ya, saudara, ayat ini menekankan kalau kita mau hidup menurut ketetapan Tuhan, berpegang pada perintahku serta melakukannya. Saudara sekalian, seringkali kita senang membaca ayat, yang apalagi ayat yang bagus-bagus ya. Senang banget, tapi itu melakukannya itu yang sulit. Ya, kita tahu ayat-ayat banyak yang indah. Wah, banyak yang amin, amin, kita perkatakan seperti itu. Tapi bagaimana waktu kita melakukannya? Aduh, itu sesuatu hal yang luar biasa yang sulit kita lakukan. Tapi saudara, jangan putus asa ya. Tuhan itu begitu baik pada kita. Kalau kita lihat di apa sih isi di dalam Imamat 26 ini? Ayat 26 ini adalah perintah Tuhan kepada waktu itu Musa yang diberitakan ada 10 hukum Tuhan. Wah, begitu sulit, jangan begini, jangan mencuri, jangan semua, jangan, ada beberapa macam. Waktu kalau kita membaca satu-satu itu ngeri banget, sulit dilakukan. Tapi saudara, di sini kita kalau melihat peraturan itu harus dibuat agar kita tahu ada boundariesnya, ya. Nah, untuk melakukan ini tidak mudah, tapi kita tahu Tuhan kita baik, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Saudara sekalian, ini mengacu pada perintah Tuhan kepada umat Israel waktu itu. Hidup ya sesuai dengan hukum dan peraturannya. Karena kebandelannya, kedegilannya orang Israel, sehingga ada peraturan-peraturan harus dibuatnya. Jika mereka taat, Tuhan akan memberikan berkat ya, berupa hujan pada waktunya, hasil panen yang melimpah, dan macam-macam keindahan di negeri itu mereka akan dapati. Jadi ini juga berlaku pada kita. Tuhan tuh bisa memberikan reward pada kita ketika kita taat. Hati Tuhan ingin memberikan segala-galanya bagi umatnya. Tapi Tuhan ingin mengajar kepada kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan aturkan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, jadi kalau kita lihat apa sih pelajaran dari Imamat 26 ini? Ya, di sini dikatakan tentu kita pernah bersalah, pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini kita lihat umat Israel itu diberi kesempatan untuk minta ampun kepada Tuhan. Itu juga berlaku kepada kita. Jikalau umat Tuhan mengakui dosa. Kalau kita adalah umat Tuhan. Ya, kalau mengakui dosa, mereka dengan rendah hati ya, kita sampai mau menerima ada rewardnya lah dari Tuhan. Ya, tapi kita percaya waktu kita minta ampun, itu Tuhan tuh kasih karunia-Nya besar sekali. Sehingga Tuhan mau mengampuni kita. Ya, berjanji untuk mengingatkan perjanjian-perjanjian Tuhan. Tuhan, kita waktu lagi mengampun dosa, Tuhan terima kasih, Tuhan telah mengampuni aku. Kita ingat janji-janji dan Tuhan. Dan Tuhan tuh akan menepati janjinya yang luar biasa. Tuhan tuh tidak akan membuang kita. Tuhan tidak akan menyingkirkan kita. Justru terbalik saudara, Tuhan akan memeluk kita. Tuhan akan menolong kita. Waktu kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sebab itu mari kita minta mohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyucikan kita. Ada pengudusan dari Tuhan sehingga kita bisa taat kepada Tuhan. Karena waktu ayat ini tertulis, umat Israel ini umat yang degil, yang dikatakan yang keras ya, keras kepala ya. Nah, itu juga ya sifat kita. Kita juga suka keras kepala ya. Jadi Tuhan mau supaya kita merendahkan hati kita. Kita melepaskan hal yang buruk. Kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk taat. Karena kalau kita melekat kepada Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan.
tentu kita ingin menyukakan hati Tuhan. Bagaimana menyukakan hati Tuhan? Yaitu dengan ketaatan dan kita menurut perintah-perintahnya. Dan kita tahu kalau kita menurut ketetapan Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan akan berikan kepada kita. Seringkali kita ingin langsung berkatnya tanpa memikirkan ketaatan kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengajar kita, baiklah kita taat. Ketika kita taat, berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Damai, sukacita, apapun ya saudara, pekerjaan kita Tuhan akan berkati. Apapun pelajaran-pelajaran mungkin yang masih sekolah, Tuhan akan tolong. Berkat itu banyak Tuhan limpahkan kepada kita ketika taat kepada Tuhan. Yang terpenting berkat supaya kita hidup boleh berbagi kepada orang-orang lain. Hidup menjadi berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Tuhan ingatkan kami agar kami mau Tuhan minta ampun kepada Tuhan untuk ketidaktaatan kami. Sehingga Tuhan, kami percaya janji-janji-Mu luar biasa. Ketika Tuhan kami datang meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melihat bahwa Engkau besar dan luar biasa. Dan kami mau taat kepadamu Tuhan. Mau melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kepada Tuhan memberikan kesanggupan itu. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Imamat 26. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan, Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Kutuk. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu,
dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang, yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu, dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka, dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk, dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka, dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan, Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu, yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan, berlaku di antara Dia dengan orang Israel, di Gunung Sinai, dengan perantaraan Musa.